Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang konsep laba. Perkenalkan, nama saya Nur Junianti sebagai ketua kelompok dengan NIM 632000268. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Dina Septiamia Sibuan dengan NIM 6320087. Saya Ersita Nurdianti dengan NIM 632000175. Nama saya Mustika Dwiyanti dengan NIM 632000017. Nama saya Renaldi Yusuf dengan NIM 6320267. untuk pembahasan silakan Dina. Pada slide pertama menjelaskan tentang laba menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut IAI. IAI adalah singkatan dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Organisasi ini mendefinisikan penghasilan bersih sebagai ukuran dasar dan untuk ukurannya seperti earnings per share dan return of investment. Yang kedua, menurut Charles Thomas Horngren, laba adalah penghasilan dari total jumlah pendapatan dengan perbandingan total beban. Hal ini juga disebut dengan keuntungan bersih. Menurut Don R. Hansen dan Mary M. Moon, laba adalah pendapatan dari kegiatan operasi perusahaan yang sudah dikurangi dengan jumlah biaya bunga, pajak, biaya penelitian, dan pengembangan. Penghasilan bersih tersaji dalam bentuk laporan laba rugi. 4. Menurut M. Navarin, laba sebagai selisih antara pendapatan dengan pengeluaran dan keseimbangan biaya-biaya pada periode-periode akuntansi tertentu. 5. Menurut Abdul Halim dan Bambang Supono, laba menurut tanggung jawab inti dengan menghitung selisih pemasukan dan pengeluaran atau selisih dari pendapatan dan biaya. Halim dan Supomo. Next. Selanjutnya tentang jenis laba akuntansi. Yang pertama, menjelaskan tentang 1. Laba kotor. Jenis penghasilan yang pertama adalah laba kotor, penjualan yang menurut selisih dari harga pokok penjualan dan penjualan bersih. Penghasilan kotor ini juga belum dikurangi dengan jumlah beban operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, laba operasional adalah penghasilan bersih operasional yang merupakan pengukuran penghasilan kotor penjualan dengan semua biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan biaya operasional lainnya. Ketiga, laba sebelum pajak. Ada jenis penghasilan bersih sebelum pajak. Hal ini juga disebut dengan earning before tax atau EBIT, yang merupakan pendapatan menyeluruh perusahaan sebelum terkena potongan pajak perseroan. 4. Laba sesudah pajak. Jenis ini bisa diperoleh dari laba kotor yang dikurangi pajak, bunga, dan biaya operasional perusahaan. Untuk selanjutnya, jenis laba berdasarkan sifat.
Yang pertama, laba psikis. Yang kedua, laba real. Yang ketiga, laba uang. Next. Unsur-unsur laba. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan adalah peningkatan aktivitas perusahaan atau penurunan kewajiban perusahaan dalam satu periode akuntansi. Yang kedua, beban. Unsur beban merupakan pengeluaran atau pemakaian aset dalam satu periode akuntansi yang digunakan untuk aktivitas operasi. Yang ketiga, biaya. Unsur biaya adalah uang kas perusahaan yang dikorbankan untuk memproduksi barang atau jasa yang kemudian hari akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang keempat, untung rugi. Keuntungan perusahaan merupakan peningkatan ekuitas dari transaksi yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, namun bukan dari pendapatan investasi pemilik perusahaan. Dan yang terakhir adalah penghasilan. Penghasilan yang meliputi keuntungan, pendapatan. Unsur penghasilan merupakan arus masuk bruto yang berasal dari manfaat ekonomi. Manfaat laporan laba. Yang pertama, menjadi alat ukur performa kerja dari manajemen perusahaan. Yang kedua, sebagai pembeda antara modal dan penghasilan bersih. Yang ketiga, mengukur keberhasilan manajemen perusahaan dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang keempat, menentukan besarnya pajak dan sebagai ukuran dalam membagi kompensasi dan bonus kepada karyawan perusahaan. Yang kelima, menentukan berapakah perkiraan penghasilan bersih pada periode akuntansi selanjutnya. Next. Faktor yang mempengaruhi laba. Yang pertama, biaya. Biaya adalah pengeluaran perusahaan dalam memproduksi produk atau jasa. Yang kedua, harga jual. Harga penjualan suatu produk atau jasa yang akan mempengaruhi volume penjualan. Yang ketiga, volume penjualan. Dan yang keempat, volume produksi. Ukuran volume penjualan produk atau jasa akan mempengaruhi besaran produksi suatu produk dan biaya produksinya. Untuk karakteristik laba, yang pertama, transaksi yang benar-benar terjadi. Kedua, postulat periodisasi artinya prestasi perusahaan pada periode tertentu. Tiga, prinsip pendapatan yang membutuhkan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Keempat, membutuhkan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan pendapat tertentu. Kelima, prinsip perbandingan antara pendapatan dan biaya yang relevan dan kaitan dengan pendapat tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh Reynaldi. Peranan laba, suatu kekuatan pokok agar perusahaan dapat tetap bertahan untuk jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Balas jasa atas dana yang ditanam perusahaan, salah satu sumber dana perusahaan, sumber dana jaminan surat karyawan, daya tarik bagi pihak ketiga yang ingin menanam dana. Pengukuran laba. Satu, pendekatan transaksi. Laba berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Transaksi ini dibesarkan dalam laporan laba rugi. Yang kedua, ada pendekatan pemeliharaan modal. Laba suatu periode ditentukan berdasarkan perubahan aktivitas setelah disesuaikan dengan modal. Misalnya investasi oleh pemilik atau distribusi modal. Yang ketiga, ada pendekatan kinerja operasi berjalan. Analisis tersebut berpendapat bahwa ukuran laba yang paling berguna hanya untuk mencerminkan unsur pendapatan atau beban yang biasa serta berulang. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada kekurangan dari penulisan dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah ya?